Nah itu istirahat di jalur, break di jalur kan. Kita lagi santai-santai berjejer di rak, tiba-tiba ada lagi yang teriak, tolong, tolong. Begitu kita selesai turunan, nggak lama, 15 menit atau 20 menit, itu ada orang tergeletak. Posisinya ya seperti apa ya, kalau dipikir tuh kayak ngeringkuk begini nih. Nah si Yadi ini dapat kabar nih bang, dari Jakarta. Yadi ini udah dianggap mati bang, jadi rumahnya udah tahlilan. Pulang itu kalau nggak salah dia udah masuk hari ke-7. Jadi begitu dia pulang bawa keril, rumahnya udah yasinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor saat pendakian gunung. Nah, di samping gue udah ada Om Andri atau biasa dipanggil Om Ical ya bang ya. Bang apa Om? Om aja deh. Bebas. Om, kabarnya Om? Alhamdulillah baik. Baik Om ya, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Om. Siap. Jadi sebelum masuk cerita nih, Om Andri juga menjalankan sebuah trip organizer ya Om ya. Ya. Dalam pendakian atau gimana nih Om? Ya lebih fokusnya ke pendakian. Oke, namanya apa tuh Om kalau boleh tahu? Autentik. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang mungkin penasaran tentang trip yang dijalani oleh Om Andri dan juga kawan-kawannya, langsung pantengin tuh Instagramnya yang di bawah ini gitu Om ya, yaitu Autentik gitu kan. Oke, Om, pada video kali ini Om Andri ingin menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih Om? Ini pengalaman yang mungkin gue juga masih membekas, terkenang gitu kan. Sama anak-anak itu seolah-olah nih pendakian ngebekas semuanya gitu. Oh, semua? Semua, di tim itu ngebekas semua. Karena begitu sebelum kita ke podcast Mas Umar ini, saya sempat WA ke teman yang 13 waktu ngedaki Semeru itu gitu. Ini kisah gua angkat gimana nih gitu kan. Ya boleh gitu. Tambahin dong yang kurang-kurang, maksudnya biar alurnya tuh lebih enak gitu. Oh, berarti dirangkum semua dari ke-13 ini gitu ya? Dan nantinya akan diceritakan semuanya. Iya, jadi buat nge-recharge memorinya anak-anak juga. Kan 20 tahun ya Om. Emang ini tahun berapa ya Om? Tahun 2002. 2002 naik gunung Semeru. Bulan Desember, tapi tanggalnya lupa. Lupa lah, pasti nggak mungkin ingat teman-teman semua. Dan itu masih ada dokumentasi pribadinya Om? Ada. Wah, masih nyimpen aja itu? Itu masih zaman ROM. Itu tuh ya? Oh iya. Wah, kalau nyuci kebakar. Benar, gitu. Itu masih kita beli yang roll 24 kan ada tuh. Oh, yang roll 24 ya itu. Oh, berarti kalau naik gunung selalu ngabarin momen gitu ya. Teman-teman dari Om Andri tuh. Ada buktinya di handphone masih kita simpen. Wah, gokil sini teman-teman semua. Oke Om, kalau boleh tahu nih Om, inti ceritain tuh Om saat naik Gunung Semeru tahun 2002 ngalamin kejadian apa itu Om? Ya kita kalau dibilang itu dikepung sama apa ya, bukan kepung, tragedi yang kita nggak habis pikir juga gitu. Kirain itu saat pendakian sih lancar-lancar aja, baik-baik aja gitu kan. Tapi kejadian-kejadian tuh hampir beruntun gitu ya. Walaupun ya kita juga, tim juga ngalamin juga gitu. Dari tim perempuan ini kan ada perempuannya 3 orang. Nah, mereka mengalami hal yang sama gitu. Oh, berarti semua tim ini merasakan hal yang sama dengan sudut pandangnya yang berbeda-beda yang nantinya akan diceritakan oleh Om Andri nih ke teman-teman semua nih. Oke, mungkin teman-teman semua udah penasaran nih Om, 2002 Semeru berarti sebelum film itu nongol. Yang jarak jauh. Jarak jauh, pokoknya jauh. Film jauh gitu kan. Oke.
Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Awalnya itu kita mulai pendakian itu sekitar tahun 2002 bulan Desember. Sebelumnya kita suka ngumpul sama anak-anak gitu kan, cerita kan maksudnya kemana lagi nih gitu, kemana lagi gitu. Nah kita bahas di rumah teman juga gitu yang dijadiin base camp di daerah Pondok Pinang. Oke. Kita ngumpul gitu kan, ketemulah gunung yang kita pengen naik nih gitu. Ya Semeru gitu. Kan pada saat itu kan Semeru tuh kesannya masih ini loh, maksudnya masih, kalau udah naik Semeru nih udah jagoan nih. Berarti gitu. Gunung yang kastanya tinggi gitu ya? Udah jadi pendekar gitu kan. Turun dia jadi pendekar aja pokoknya. Lu naik apa kan yang lain? Baru. Maksudnya bukannya ngecilin, maksudnya di sini tuh punya inian kita sendiri gitu. Itu pada tahun-tahun itu ya. Maksudnya, gua udah naik Semeru nih, kaki Jawa kan gitu. Nah, akhirnya ketemulah satu gunung, yaitu Gunung Semeru. Kita ketemu beberapa kali pertemuan ya kan. Akhirnya tetap kita berangkat dari stasiun Senen. Seperti biasa, mungkin pendaki juga tahu lah gitu. Kalau mau naik ke Semeru tuh kan biasanya kalau mau naik kereta ya dari Senen gitu. Naik ke keretanya Mataremaja gitu. Jam 2:30 kereta. Itu keretanya lama, sempet mogok itu kalau nggak salah daerah-daerah Semarang gitu. Jadi perjalanan tuh jadi sekitar 18 jam lebih. Buset, gempor itu. Sampailah kita ke Malang. Sampai Malang kita dijemput nih Om. Jadi kita nih punya temen itu ada namanya Mbak Dewi. Mbak Dewi, saya sebut namanya Mbak Dewi. Mbak Dewi ini di kita ini paling senior. Senior, luar biasa senior. Dia itu sekarang usianya sama saya jauh. Bisa kebayang gitu. Oke. Gitu kan. Nah dia itu pernah dulu naik Semeru tapi sampai kali mati. Mungkin nih karena ide beliau juga yang kita bisa mau ke Semeru karena dia ngebales deh. Dia itu aktif suara radio kemanusiaan dulu. Nah sampai di Malang saya dijemput sama timnya dia. Jadi ini pendaki paling enak nih. Orang-orang lain turun di Malang pada kebingungan habis nih kemana. Kita udah ada. Udah standby. Udah. Dan jeepnya pun dianterin sama itu. Nih pakai jeep ini gitu. Disambut. Begitu sampai rumah beliau, kita disediain wejangan, mandi, apa segala macam, prepare lagi, packing lagi, dianterin lagi sampai Tumpang naik mobilnya dia, gitu kan. Sampai Tumpang itu kita nggak langsung berhenti di Tumpang, tapi ke rumah orang yang punya jeep, gitu. Nah jeep itu masih 15.000 satu orang, pulang pergi 30 dong. 30? Ya. Dulu jalannya nggak dari Tumpang mau ke Ranupane itu jalannya masih tanah, belum kondok gitu. Sampai Ranupane kita registrasi atau Simaksi ya sekarang. Simaksi itu dulu masih 15.000 juga sama. 15.000? Wow, satu orang? Iya, satu orang. Nah, kita nentuin pendakian kapan. Ternyata kan kita udah sampai base camp Ranupane itu udah sore. Jam 7, jam 8. Ya udahlah, kita istirahat dulu. Bukannya kita nggak mau naik, padahal pada saat itu pendakian malam diperbolehkan gitu. Tapi karena kondisi juga dong, ya kan, habis turun dari stasiun Malang ke rumah A gitu kan, terus kita balik lagi harus ke Tumpang nyari jeep gitu. Ya kita istirahat dulu, kita putusin. Kita mau ngecamp tapi nggak buka tenda. Di Ranupane itu ada tempat tuh pojokan itu di atas base camp Ranupane. Kita ke atas dikit, nanti ada sebelah kanan tuh sedikit naik. Nah di situ dulu ada bukannya gubuk, jadi kayak rumah-rumah kayu. Alasnya itu juga dari
kayak rakitan bambu-bambu gitu. Oke. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak tahu. Oke. Kita ngecamp bermalam di rumah itu. Besok pagi jam 8 kita siap-siap nih. Kita prepare lagi barang-barang, packing apa aja yang udah disiapin segalanya, baru kita berangkat. Panjang jalan lancar, nggak ada gangguan apa-apa. Itu sampai Ranukumbolo itu sekitar jam 2 jam setengah 3. Oke. Nyantai, Iya, itu oke. maksudnya pendaki santai, bukannya yang ngebut gitu ya. nggak ada. Begitu kita sampai, ya kan, apa namanya, kita keluarin keril, kita hadirin tenda gitu kan, semua udah kepasang, masak, makan. Nah, malam-malam kita cerita-cerita ngobrol tuh. Dulu posisi tenda saya persis, jadi jarak dari danau itu sekitar 10 meter atau 7 meter, langsung ke danau, langsung lebih pintu danau. dekat gitu ya? Iya, kalau dulu kan banyak namanya tenda-tenda di situ. Jadi mungkin ya orang begitu buka tenda tuh langsung view-nya langsung. Nggak tahu kalau sekarang katanya dengar-dengar agak tuh dimundurin. kita istirahat, makan, malamnya ngobrol-ngobrol, jam 10 kita tidur. Nah, bangun itu pagi jam 8 atau setengah 8. Ketika kita bangun, tenda dibuka. Keluar semua anak-anak gitu kan, nyiapin lah segala macamnya kan. Nggak lama ada orang yang ada dievakuasi lewat tenda belakang nih. Bingung kan semuanya, maksudnya ini ada apaan gitu, ini korban, kenapa nih korban gitu kan. Kita yang aneh gini, pada saat itu semua kok kayak orang baris berdiri melihat ke satu fokus satu titik gitu kan, orang itu lagi dievakuasi gitu. Yang nanya pun saya bingung, biasanya kan orang kalau ada kejadian pasti rame nih. Iya. Ya kan, kenapa pasti nyebar lah gitu maksudnya. Apalagi ini lewat di belakang gitu. Nah, kita semuanya nih pada ngeliatin aja kan. Nah, setelah lewat naikkan tuh. Dia kan mau dibawa ke Ranupane, naik, baru kita saling tatap-tatapan. Kenapa gitu kan. Di situ juga masih belum inilah, kita belum punya pikiran yang macam-macam, masih positif aja gitu kan. Ya udah, cuman berpikir masing-masing aja gitu. Udah kita prepare, siapin logistik buat makan gitu kan. Setelah kita makan, packing, kemasin tenda, masukin keril, berangkat lagi. Berangkat menuju Tanjakan Cinta, Oro-Oro Ombo, aman, lancar. Masuk ke Cemoro Sewu, Jambangan, Kalimati, masih aman gitu. Nah, kita istirahat di Kalimati. Habis sekian jalan lama panjang, walaupun di jalan istirahat lah. Oh, kirain jos terus. Wah, enggak kan bawa ibu-ibu. Oh iya, kan ada ceweknya ya. Kita istirahat lah. Istirahat, kaki dilepas mesin, biasa kan. Main ceng-cengan, biasa kan. Nah, sejam atau sejam setengah kita lanjut. Kita lanjut dari Kalimati. Setelah mau Kalimati dulu, base camp terakhir itu adanya di Arcopodo, Mas. Gitu. Semua pendaki jarang ada di Kalimati. Semua di Arcopodo. Semua. Emang apa namanya, space-nya nggak lebar, tapi ya nempel sana, nempel sini, nempel sana. Walaupun jaraknya jauh-jauh gitu. Karena orang ngincernya lebih dekat nanti ke summitnya, ke puncaknya gitu kan. Ya udah, begitu kita jalan dari Kalimati. Nah, dari Kalimati itu sedikit turunan. Nggak tahu ya, kalau mungkin sekarang kita nggak tahu nih. Kalau jalur-jalur yang sekarang nggak tahu. Itu kan waktu saya dulu dari Kalimati itu mau ke Arcopodo itu sedikit turunan. Begitu kita selesai turunan, nggak lama, 15 menit atau 20 menit, itu ada orang tergeletak. Nggak tahu kenapa, posisinya ya seperti apa ya, kalau dipikir tuh kayak ngeringkuk begini nih. Semua kaget, bukannya kaget, diem dong, maksudnya ya ngelihat ke satu, titik kan, orang itu kan. Lantas saya bangunin kan, mas, bang, nggak ada suara. Itu kita kan ngerubung, pada ngebangunin. Udah kan diperiksa kan, dicek maksudnya fisiknya gitu. Takutnya entah ini meninggal atau apalah, kita nggak tahu. Namanya sesama pendaki kan, ya kalau melihat hal seperti itu kan kita gimana ya, gitu. Nah, pegang, kayak nggak ada udara, maksudnya kayak nggak ada napas, gitu kan. Terus lihat fisiknya, biasa kan kalau kita tidur ataupun apa kan perut suka ada gerakan gitu kan, naik turun napas. Ini kayak nggak ada juga, kan bingung. Nah, bingung yang anehnya itu 2 atau 3 menit lah, tiba-tiba dia langsung
duduk gitu, duduknya kayak duduk pandangan yang kosong, nggak tahu kemana arahnya gitu, linglung kayak orang linglung. Nggak lama berdiri, habis berdiri lunglak-linglung ketawa, terus jalan. Tapi jalan bener di jalur, maksudnya di jalur yang jelas gitu. Ya kita yang rame-rame ngelihat kan, maksudnya ngelihat tuh, merhatiin. Apa gitu? Kamu udah jalan aja. Habis jalan sekitar mungkin 40 menit ya, kan jalannya tuh makin terjal tuh. Dari Arco Podo, wah udah lumayan ini lah, trekkingnya udah dahsyat. Nah itu istirahat di jalur, break di jalur kan. Kita lagi santai-santai berjejer di rak, tiba-tiba ada lagi yang teriak, tolong, 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 jelas. Kita yang lagi santai-santai langsung secepat kilat istilahnya, langsung sigap gitu kan, langsung kan ke atas, maksudnya menuju suara gitu. Ternyata ada orang lagi dievakuasi, buktinya fotonya ada, saya simpen gitu. Teman saya ikut evakuasi, Ido sama Agus sama Reza. Nah itu dia minta tolong itu ternyata butuh tenaga pada saat itu karena capek. Oke, ya. Jadi yang teriak minta tolong itu bukan si korban, tapi teman-temannya si korban. Habis diminta tolong kita turunin dulu itu si korban. Kita tanya kejadiannya ini kenapa gitu kan, sampai si korban ini parah gitu, maksudnya tuh mengeluarkan darah dari kuping, darah segar. Udah ada yang kering-keringnya juga gitu. Baru kita mau tanya, nah baru si korban teriak, teriak-teriak nggak jelas gitu, maksudnya teriak nggak tahu kenapa gitu, bingung juga nih, gitu kan kata temannya juga yang ada di situ, ada ini juga, maksudnya megangin juga gitu. Nah suara sudah selesai, maksudnya udah diam kembali. Nah Mbak Dewi ngeluarin obat gitu. Emang dia kalau buat P3K gitu selalu oke. Tim juga emang selalu, ya semua juga mungkin lah, bukan kita-kita aja. Kalau emang pendaki kan pasti nyiapin segalanya kan. Betul. Lagi P3K. Nah setelah Mbak Dewi keluarin obat, mau diminumin, teriak lagi. Teriak-teriak nggak jelas lah pokoknya. Bukan teriak minta tolong, bukan sakit, pokoknya gitu aja. Kayak ngelihat sesuatu, mungkin dia nggak bisa jawab gitu. Setelah diminumin obat, dipaksa, di hidungnya dipencet, mulutnya dibuka sedikit, dimasukin obat, diam. Tanya baru kita sama teman-temannya, ini kenapa kok sampai begini? Jadi waktu naik dari batas vegetasi lewat, mau ke Cemoro Tunggal itu batu gelinding, batunya lumayan besar. Jadi mengenai kuping si korban, hingga darah bercucuran. Korban itu mungkin kurang hati-hati atau gimana sampai batu. Ya, emang lumayan kayaknya, mungkin semua pendaki Semeru tahu medannya kalau dari batas vegetasi mau ke atas tuh perjuangannya emang luar biasa. Iya. Baru kita bantu angkat, baru sampai angkat, kita jalan ke bawah, tuh carrier kita taruh dulu. Nggak lama ketemu pendaki lagi, estafet lagi. Ntar jadi pendaki yang berikutnya mau naik, berhenti dulu estafet lagi. Jadi begitu aja. Setelah sampai Arco Podo, kita kemas-kemas lagi, maksudnya keluarin barang lagi, buka camp lagi gitu kan. Nah buka camp lagi untuk melanjutkan besok summit atau puncak gitu. Nah dulu itu berangkat kita dari Arco Podo itu jam 2 malam. Ceritanya jam 2 malam, karena kan nggak begitu jauh, bukan di Kalimati. Ya lebih atasnya lagi ya. Iya, udah kita prepare lah buat makan gitu kan, segalanya, sleeping bag keluarin apa. Selesai makan, nggak ada kegiatan gitu kan, kita langsung tidur karena waktu juga udah terlalu mepet gitu kan. Nah sebelum berangkat itu jam 1 kita bangun, kan jam 2 naik, siapin apa aja nih bakal dibawa di perjalanan ya kan, makanan-makanan kecil terutama air, snack gitu kan, ya depek-depek lah kita pakainya. Saya di situ sempat ngomong sama anak-anak, nih gimana, kita mau lanjut apa enggak? Kita udah ngelihat ada kejadian 3 korban nih gitu. Pertama kita pagi-pagi di Ranokumbolo, yang ketiga kita ngelihat orang tergeletak, yang ketiga itu lihat orang lagi dievakuasi dengan mata kepala sendiri dengan luka yang lumayan, mau terus lanjut atau turun gitu. Pada saat itu diem, gak lama barulah keluar suara, udah lanjut aja gitu.
tanggung, dana juga udah keluar gitu. Percuma kalau udah jauh-jauh nih kita nggak sampai. Ya udah, akhirnya kita lanjut, kita doa, kita bilang kan dulu itu ya tahun-tahun 2002 ke bawah itu kan Arthropoda itu disebutnya ini apa namanya zona kematian. Karena banyak in memoriam, banyak bener. In memoriam, banyak. Mungkin yang ngerasain lah kalau mungkin apa namanya yang ngerasain mendaki pada zaman-zaman tahun 2002-an itu. Lanjut kita lancar sampai puncak jam 7:30 atau jam 7. Sampai kita semua peluk-pelukan. Teman saya potong rambut tuh yang rambutnya gondrong. Ya kan, potong rambut, ditaruh rambut. Dulu nggak ada ini, belum ada puncak Mahameru. Kita sempat bikin itu sendiri, plat sendiri, ya kan. Tapi udah izin. Sebelumnya dari bawah kita, Pak, saya mau masang plat-plat ini, Pak. Di Arthropoda udah kita siapin tuh dari bawah. Udah kita siapin dulu. Tapi kita pakai platnya itu ini papan, terus apa namanya buat papan itu kita laminating dari laminating. Kertas kita laminating. Nah, kita ada papan. Kalau bawa plat rada seng itu rada berat, Pak. Itu aja dipantek. Tapi udah izin ya sama orang base camp. Boleh nggak apa-apa, bilang. Tuh kita pantek-pantekin tuh. Ya sekarang udah nggak ada, udah jelas. Kertas laminating tuh. Sebelum turun kabut. Tapi kabutnya bukannya kabut yang pekat, gelap gitu kan. Kabut yang masih ya taraf normal gitu. Maksudnya cuman ya udah sedikit ini aja apa namanya remang-remang gitu. Yuk turun gitu. Sampai Cemoro Tunggal hujan. Nah, teman saya udah sampai Arthropoda itu tendanya udah kemasukan air segini. Itu di dalam tenda. Keril kemasukan lumpur. Karena kan dekat jalur juga gitu. Tenda kebuka, air masuk gitu kan. Keril masih pada kebuka. Ya udah. Udah sampai udah nggak kebentuk deh. Tendanya udah kayak kita korban gempa gimana gitu. Udah berserakan kemana-mana, misting di mana, kompor di mana. Kan airnya gerojokannya kenceng karena hujannya gede, jadi pada barang udah pada acak-acakan gitu. Waduh, mau packing juga malas. Kalau udah hujan gitu, Bang, packing itu udah malas gitu kita. Aduh, udah mau ngelipatnya udah kebayang gitu kan. Barang pasti berat gitu. Nah, begitu sampai, masak nggak? Udahlah, makan yang ada aja katanya. Tapi biasanya kan kalau kita turun yang duluan udah nyiapin masak nih gitu kan. Biasanya kan rata-rata gitu. Gimana mau masak? Orang keadaannya begini emang bener hancur-hancuran tuh semua. Yang sepatu udah kegeser air, udah pokoknya udah nggak. Kalau pada saat itu saya nggak didokumentasiin. Itu barang udah di mana-mana gitu. Langsung aja packing ke Ranokumbolo gitu. Ngecamp di sana nggak? Udah ntar kita bahasnya nanti aja di sana lah. Udah packingnya dulu. Takut hujan lagi, malah nggak karuan kan. Udah basah apa yang mau diinin lagi kan. Udah packing. Kita turun sampai Ranokumbolo itu 4:30 atau jam 5. Kita cuman makan dodol sama snack. Indomie ada. Udah malas bongkar muat gitu. Udah terlalu baju juga masih demek gitu kan. Udah makan yang ada aja. Pikir base camp Ranupane. Pokoknya tujuan di Anak-Atang nih udah Ranupane aja gitu. Berarti kan nggak makan tuh. Cuman ada dodol. Dodol itu dikasih orang Depok kalau nggak salah. Kita makan biskuit. Dodol tuh sebenarnya nggak kemakan, cuma karena kita di gunung biasa kan suka, Bang, makan Bang, gitu kan, suka ditawarin gitu kan. Ya, kita terima gitu kan. Akhirnya dodol kita makan juga, kita potong-potong tuh dodol. Ya pokoknya kita base camp aja lah udah tujuannya. Ntar aja di sono leha-leha apa segala macem. Nah, karena 13 udah mau malam, pasti ini luar biasa nih. Itunya nih perjalanan ini, malam capek nggak makan. Kita pecah nih tim. Pokoknya empat depan nih. Yang tengah itu Mbak Lina, Mbak Iis, Mbak Dewi, Agus, Heru, ya 5. Yang belakang itu gua, Pepet, Ihsan, Denny. Duluan tuh yang depan. Duluan, tapi stangnya nggak jauh-jauh gitu. 1 menit lah. Nggak lama kok. Nggak lama di jalan. Cewek. Baru kita nih. Emang pendaki santai nih yang belakang. Super slow pokoknya. Super slow. Iya. Kalau istirahat sebat gitu. Kita jalan masih aman. Setelah lewatin jembatan merah itu, teman ada yang teriak. Gitu. Teman ada yang teriak. Nggak teriak, berhenti dulu. Tiba-tiba berhenti mendadak. Bro, kenapa? Dia bingung. Nggak apa-apa.
Ya lu kenapa? Enggak, udah jalan. Ya udah jalan. Berhenti lagi, mata gitu kan. Mata cahaya gitu. Wah, senter semua kan. Mana nggak ada. Mata apaan? Ngaco lo, bilang gitu kan. Udah jalan, lanjut lah. Kalau begini nggak sampai gitu kan. Jalan. Berhenti lagi. Kuburan gitu. Nih aneh teriaknya nih. Maksudnya tuh teriaknya begitu maksudnya stuck gitu. Kuburan kan kita nggak lewat sini katanya. Dibilang begitu kan kita nggak lewat kuburan. Kita senter nih, mana kuburan sih, orang nggak ada kuburan kan gitu kan. Kuburan dari mana gitu. Udah ngaso dulu deh, break. Udah minum break, ngobrol sebentar gitu kan. Maksudnya buat ini loh Mas, maksudnya ini udah mulai enak. Jadi buat ngilangin lupanya dia aja gitu. Kita ngobrol, lupa kejadian, seolah-olah nggak ada gitu, jalan lagi. Tiba-tiba yang belakang saya, Pepet nih, nabrak saya, lari, nggak lari, jalan cepet. Kan jaraknya tuh spacing nggak jauh-jauh. Gue diikutin gitu kan. Dia bilang, ikutin sama siapa Pet? Kan di belakang ada Denny sama Isan kali. Saya bilang gitu kan. Datang Denny sama Isan. Udah, suasana diem tuh berempat. Dia juga capek. Denny yang biasanya Denny itu orang yang humoris. Maksudnya itu suka kita buat bahan bercandaan gitu. Itu diem juga, nggak ada. Kata-katanya turun, nggak ada. Dia seribu bahasa. Maksudnya ya mungkin capek. Jalan lagi Pet. Udah jalan. Habis jalan kita. Tiba-tiba langkahnya cepet lagi. Di belakang saya. Gue diikutin nih. Di belakang gue senter bang. Nggak ada. Mana lo? Ngaco lo nih. Nggak ada tuh, lihat. Denny datang. Kenapa Cal? Tahu nih Pepet. Belum, nggak mau cerita macam-macam, maksudnya nggak mau cerita macam-macam. Di center kan sama anak-anak juga. Yang berempat nih, khusus yang di belakang gitu. Nggak ada apa-apa udah. Kita tahu nih bang, kan saya naluri nih gini. Kalau udah turun dalam keadaan, ini perjuangannya emang nggak makan, kehujanan. Ini benar-benar di track nih. Hitungannya dari puncak dong. Di Arcopodo kan kehantam hujan, nggak sempat makan. Rando Kumbolo juga nggak makan juga, makan dodol sama snack itu, gitu kan. Lanjut lagi, ada cewek 3. Jadi benar-benar waktu di press udah keril berat, air maksudnya bekas basah gitu. Betul. Wah, mentalnya udah kena kayaknya. Ya mati aja nih. Udah jalan lagi deh Pet, jalan Pet. Udah jalan, kita lagi jalan. Habis jalan, si Pepet bilang, salah jalan belakang saya lagi, salah, belok no jalannya, kata gitu. Belok. Ini makin ngaco nih dalam hati nih. Belok jalannya bukan ini. Kita tuh dari nggak lewat sini, kita nggak sampai lewat sini, kata gitu. Enggak Pet, ini bener jalurnya. Bilang gitu kan, bener. Siapa bilang? Orang gue dari tadi lewat sini lagi. Enggak Pet, lu ngaco. Bilang begitu bang sama dia, maksudnya lu ngaco, lu tenang aja, maksudnya gitu. Maksudnya biar dia, kita gentak bahasa kita biar dia segi emosional nimbul nih gitu. Jadi ada balas argumen biar lebih enak gitu kan. No, patoknya gue bilang gitu. No, lu lihat bukit no. Tuh lu lihat ya, kita tuh naik dari sana, gue bilang gitu. Gue tunjuk aja gitu. Tuh, bukitnya dari sana tuh kita naik tuh. Tuh di bawah sana, gue bilang. Enggak, kita nggak diputerin, gue bilang gitu. Kita nggak belok, kata gitu. Udah tuh, kan sedikit rame tuh ngadu bacot lah. Begitu kalau nada kita gentak dikit, baru dia sedikit ini mungkin ya, maksudnya udah nge-refresh lagi gitu. Udah, minum, jalan lagi. Tuh air juga kita hemat-hemat sih. Minumnya juga ya nggak banyak lah, tahu kan kalau minum, udah jalan lagi. Sekarang mulai di-press nih. Maksudnya kita jaraknya lebih mepet lagi nih, lebih dekat lagi. Yang tadinya misalkan di sini ke situ, jadi didapetin lagi bang. Maksudnya biar lebih nggak kemana-mana nih orang. Maksudnya otaknya atau pikirannya nggak kemana-mana gitu kan. Udah, kita jalan. Badan saya dingin bang, dingin banget. Ini kenapa ya? Kok nggak biasanya? Mungkin satu pakaian demek, tapi dinginnya nih kok gue dingin aneh gitu. Maksudku logis nggak bang? Kalau jalan nih kita jalan kedinginan. Seharusnya enggak. Iya kan? Iya. Yang udah kan kalau jalan malah kita berhenti
istirahat. Iya. Malah kadang-kadang keringet kita, napas kita masih Betul. Gue doang yang dingin, yang lain enggak. Gue itu ngerasain dinginnya tuh yang Beda gitu ya. mungkin dinginnya itu pada saat itu gue ngerasain 2 derajat atau 3 derajat buat gue ya, buat gue nih gitu. Buat yang lain gue nggak tahu. Gue nggak mau ngomong sih pada saat itu. Gue dengerin keluhan-keluhan anak-anak aja gitu kan, yang teriak ini, yang teriak itu gitu kan. Gue dingin banget sih ya gitu. Jalan lah, gue paksain. Mungkin langkah gue cepetin, gue takut tinggal pepet kejauhan. Gue yang bilang rapat dalam hati nih. Udahlah, biarin aja, jalan pelan. Nggak lama gue jalan pelan, teman gue bang, bubrak, ya. Dapat kita nih, langsung nyamperin, Balina gitu kan, semua pada Balina. Kenapa Gus? Kenapa? Jatuh kayaknya kepentok palang pohon gitu. Lin bangun. Panik juga, sama inget yang jadi ini bang, yang di atas itu ya? Yang di kalimat itu tuh. Iya. Lin bangun Lin, lu kenapa Lin gitu? Lu kenapa? Kata Mbak Dewi itu, kata Is, Lin gitu kan, tuh teriakan. Oh center kan ada satu fokus ke dia semua. Ya akhirnya siuman tuh bang, ngomong, yaudah istirahat dulu gitu kan. Nih turun nggak bener nih udah kayaknya nih bener-bener lamanya minta ampun. Habis itu Lina udah mulai siuman, Heru datang. Udah sini gue gendongin, gue gendongin sempat sama Heru. Gitu kan, nggak lama mungkin capek juga. Heru mungkin niatnya ya namanya kita temen ya bang ya, yang merasa kuat, ayolah kita bantu, maksudnya ayolah kita. Nah Heru mungkin tenaganya masih bisa gitu kan, dibantu sama Heru. Emang Lina ini perawakannya nggak tinggi bang, cewek, maksudnya mungkin tingginya sekitar 140 gitu, masih bisa kegendong sama Heru. Ya mungkin baru jalan 10 menit Heru juga capek ternyata. Keril basah mau maksain gitu kan. Iya kan? Ya udah akhirnya dilepas lah. Paling barangnya dia kita bawain gitu. Ya jadi 2 keril, tapi keril perempuan kan 35. Bukan keril yang tinggi gitu ya. Iya, ntar tinggal ganti-gantian aja lah gitu. Lina lepas dari gendongan Heru, jalan, lanjut lagi. Mbak Dewi muntah-muntah bang. Wah, itu muntah-muntah. Perut kosong nggak ada isinya, cuman ini aja bang. Apa namanya air, iya muntahan air sama dodol itu sama ya udah nggak jelas lah muntahnya. Nyenternya udah males bang, nyenter muntah sendiri udah kan. Apa lagi nih? Gitu. Udah istirahat dulu dah. Nah baru tuh kita di situ ngeluarin kompor, masak air gitu kan. Mungkin butuh air hangat gitu, badan juga udah perlu di ini lagi sama yang hangat-hangat. Kita masak teh manis tawar, jangan manis. Kalau manis takut enek gitu kan. Sampai Mbak Dewi benar-benar, Mbak lu gimana Mbak gitu, gua aman gitu. Mbak Dewi ini sadar gitu, gue sebenarnya gue tahu dia orang paling paham, maksudnya itu peka gitu kan. Gue tahu kondisi gue kayak gini, lu nggak usah terlalu panik, maksudnya santai aja gitu. Gue nggak apa-apa, dia bisa nenangin anak yang lain. Buktinya waktu korban di atas itu, waktu di Arcopodo itu Mbak Dewi bisa gitu komunikasinya. Kenapa kayak dokter sama pasien gitu. Enak deh bahasanya gitu. Jalan. Yang paling depan sekarang bang. Tim saya udah, tim tengah udah, yang depan sekarang. Ada yang naik center kata gitu. Oh udah, karena jalan malam gelap, jalan setapak, ya kita ini aja, maksudnya minggir aja gitu, maksudnya takut amprokan gitu, maksudnya kasih jalur lah buat yang mau naik gitu kan, apalagi malam. Ya kan, kalau dulu kan malam yang itu saya bilang masih ya inilah boleh nggak kayak sekarang. Dari dia teriak untuk bilang ada yang naik, itu kan nggak lama. Habis selesai itu kita nunggu maksudnya orang yang mau lewat itu. Tapi kok nggak sampai gitu kan, kita bingung juga nih. Ja, lu yang bener Ja. Ini udah kita maksudnya udah pengen sampai base camp nih. Ya bener, masa gue bohong gitu kan. Udahlah, jalan aja. Udah jalan tuh, bener nggak ketemu. Jalan lagi, resa lagi teriak, gantian resa lagi. Makin dekat langkahnya jelas, gitu kan dia teriak begitu. Senternya juga jelas, kayaknya rame nih, rombongan banyak, kata gitu kan. Rombongan banyak, kata gitu. Waduh, ya udah break dulu dah, break. Bener kali nih, gitu kan. Break. Maksudnya break di jalur, udah break. Kita tungguin benar-benar nungguin, ini mah lama nih, maksudnya. Enggak juga. Ya udah kan resa, akhirnya kita tanya,
Ja lu yang bener dong Ja gitu. Udah capek semua anak-anak gitu, udah pada stres gitu, maksudnya udah pengen buru-buru sampai base camp. Lah emang gue bener gue ngeliat yang naik kata gitu, kita udah paham nih, udah main ini nih, maksudnya udah tinggi nadanya udah tinggi nih. Wah, yaudah deh lanjut aja lah, kalau ketemu naik ada yang naik tabrak aja udah. Maksudnya saya tabrak itu cuman kiasan aja, maksudnya ya nggak mungkin kan kita tabrak gitu. Udah lanjut aja lah. Oh begini kacau balau semua nih. Saya takutnya itu bukan apa-apa bang, dalam keadaan kondisi gitu udah pada nggak benar semua pikirannya gitu kan. Selesai jalan itu kira-kira 2 jam gitu tuh udah kita paksain habis tuh, sampai udah burak jatuh. Sampai ladang udah kita ada yang tiduran gitu kan, ada yang udah pokoknya lagu-lagunya lah, maksudnya istirahat udah benar-benar bebas gitu. Udah selesai bebas gitu, nah si Pepet masih bengang-bengong aja, masih, "Bet lu kenapa Pet?" gitu, melanggang-melongo, bengang-bengong. Gua nggak biasa ngeliat kayak lu kayak gini Pet, gitu kan sama dia. Enggak, gua tadi waktu di atas kenapa ya, gua bilang gitu kan, ada ya? Iya kayak begini, samping gua percis, gua digelendotin bang, makanya gua yang takutnya banget gue nabrak lu sengaja, maksud gue biar gue ada temen ini apa buat dempet. Udah santai aja udah, maksudnya nggak usah bahas tar aja, bahasanya besok aja lah. Biasa kan semua kalau naik gunung kan kita begitu ya, punya kode etik, maksudnya tuh nggak usah diceritain gitu. Udah sampai base camp gitu, turunin carrier segala macem, bersih baru deh kita cerita deh lu punya masalah apa di atas gitu kan. Cerita masing-masing gitu. Heru tuh pada saat jalan dia teriak yang kayak orang bengong itu, dia seolah-olah gue ada di tengah-tengah kuburan gitu. Ih kok kuburan semua, patok kuburan semua. Yang dia ngelihat mata itu, dia cahaya 2 itu kan dipikirnya binatang. Tapi kan begitu kita center nggak ada tuh yang cahaya binatang kayak, yang cahaya mata kayak, kan nggak ada. Penglihatan Heru aja gitu kan. Itu seolah-olah dia jalan mau nyamperin gua, mau nabrak gua gitu, maksudnya mungkin seolah-olah gitu ya, mungkin makanya dia berhenti kan, sempat berhenti tuh gitu. Anak-anak datang baru tuh dia tiba-tiba sadar gitu. Nah kalau Lina, gue tanya lu kenapa Lin, gue bilang gitu sampai begitu ya kan, sampai pingsan begitu, jatuh nabrak. Nggak tahu kan Agus tinggi nih bang, logika nih, bicara logika, pohon melintang, Agus tinggi gitu, Agus dulu kepentok dong. Kalaupun Agus bongkok, Lina ikut bongkok gitu. Agus mah biasa aja, Lina yang kepentok. Jadi kayak kita mau jalan nih, ketembus bukan iniin palang bang. Kayu bang, kayak di halang, jadi kan mentalnya begitu dia. Mentalnya jatuhnya begini, jatuh telak. Beduk kan, saya bunyi kencang. Gitu. Gue juga bingung gitu. Emang pada saat waktu pas kita ngumpul nih kagak ada yang melintang, kayak gimana maksudnya. Tapi gue juga nggak habis pikir lah, itulah maksudnya yang gaib gitu ya, maksudnya ya. Udah, kita tanya terus si Resa gitu. Kalau Resa ya jawabnya simpel aja dia. Gue naik, dia masih tetap sama ininya dia, sama argumennya dia. Udah. Nah, teman saya nih Yadi, tapi ini dia bukan ngelihat suatu penampakan atau diganggu nggak. Nah, si Yadi ini dapat kabar nih bang dari Jakarta. Yadi ini udah dianggap mati bang. Jadi rumahnya udah tahlilan. Jadi waktu dia izin ke Semeru itu, dulu itu nggak tahu estimasinya berapa hari kalau untuk ke Semeru tuh, gitu. Jadi cuma izinnya Gunung Semeru aja gitu. Ternyata kan kita seminggu lebih, 8 hari, gitu kan. Nah, dapat kabar info itu udah dibawa sih, udah ditumpang, maksudnya deh. Kita itu dari Rena deh kalau nggak salah, dari Rena ada punya temen di Malang, ketemu, ya itu dikabarin. Kalau si Yadi itu udah tahlilan hari keberapa gitu, ketiga hari apa keberapa hari gitu. Ya maksudnya kalau emang pulang nggak ada jasadnya, maksudnya tolong kasih tahu, maksudnya pihak keluarga kasih tahu di gunung mana gitu. Dia juga keluarganya nggak tahu Gunung Semeru itu di mana. Pulang itu kalau nggak salah dia udah masuk hari ke-7. Jadi begitu dia pulang bawa keril, rumahnya udah yasinan. Jadi apa ya maksudnya, ini tragedi gimana ya kalau dibilang nih.
yang teman udah dianggap meninggal gitu, Iya. pada masih sehat-sehat aja gitu kan. Ya kejadian yang kita runtunin begini gitu. Ya tapi memang itu semuanya kan kita ada hikmahnya Bang. Betul. Itulah seorang pendaki, petualang. Pasti nggak luput dari cerita itu. Cerita-cerita. Iya kan? Iya, betul, sepakat. Ya mungkin sih kesimpulannya itu aja Bang. Maksudnya ya bukan lebih banyak ke hal yang mistis ya saya. Betul. Maksudnya walaupun ada mistisnya tapi bukan yang bentuk yang orang-orang suka cerita yang lewat Inilah, gimana itulah, gitu. inilah gitu ya. Ya. Cuman lebih diserang ke psikis. Ya. Maksudnya itu ya, pada saat itu gitu Ya. ya. Ya mungkin ya hikmahnya sih dari saya itu aja. Gitu cerita yang bisa kita sampaikan itu aja. Dan saya juga udah konfirmasi nih sama anak-anak yang waktu ke 13 pendaki itu, gimana kita mau angkat nggak nih? Ini cerita buat kita ingat ke masa dulu aja nih, udah 20 tahun nih gitu. Boleh Wah, gitu. Boleh. alhamdulillah. Nah, jadi itu tuh teman-teman semua ceritanya dari Om Andi itu ketika mendaki Gunung Semeru tahun 2002 gitu kan. Saat itu masih ada namanya pos Arcopodo. Iya, betul. Ya, Om, ya. Nah, itu pos terakhir tuh. Pos terakhir. Kalau sekarang tuh Kalimati gitu kan. Kalau mungkin dulu entah pasti pihak Basecamp ataupun pengelola Taman Nasional pasti ada argumentasi sendiri kenapa sekarang Arcopodo tidak diperbolehkan kan gitu ya. Iya, Dan kita harus yang namanya mematuhi tuh peraturan kayak gitu. Jangan sampai kita dari pengelola bilang camp terakhir di Kalimati, kitanya ke Arcopodo kan gitu ya. Oke. Nah, sedikit pengen nanya-nanya Om sambil sharing-sharing gitu kan. Nah, itu Om, tahun 2002 gitu ya. Itu kalau kita bicara sekarang 2023, itu kayaknya udah 21 tahun tuh bukan waktu yang sebentar kan gitu ya. Benar. Dan pasti setiap orang mengingat suatu hal, mengingat pengalaman yang kayaknya ini ngebekas terus deh. Pasti Om. Iya kan? Nah, yang pertanyaan pertama nih, sebenarnya siapa yang dievakuasi di Ranukumbolo? Itu sampai base camp nggak jelas. Jadi kalau emang benar ada evakuasi korban, itu rame. Iya, pasti bawa ya. Rame. Iya dong. Betul. Oh iya. Soalnya pas Ranukumbolo tuh hari pertama ya. Iya. Dan itu malamnya kan ya. Itu pasti berita dari pendaki. Kalau zaman dulu, itu berita udah pasti nyangkut. Iya. Kalau mungkin nggak tahu ya, kalau orang sekarang kan mungkin lebih ke individu. Ya udah yang korban lah, yang ini gitu. Kalau dulu sampai Bang. Oh, oke. Berarti itu Tadi ada korban, Pak, sampai. Kalau dan dulu. itu nggak tahu siapa. Enggak. Kan kita juga sempat nanya ke pihak Basecamp gitu kan. Maksudnya kemarin ada yang kejadian ya gitu. Nggak ada, dia bilang. Maksudnya itu nggak ada emang gitu. Oke, nah kita bermain logika nih Om ya. Apa mungkin kayak kita berasumsikan, boleh lah ya asumsi. Iya. Apa mungkin yang dievakuasi Ranukumbolo itu kayak gambaran di Kalimati? Kita asumsi aja gitu. Sama persis gak sih? Ya kalau yang di Kalimati ini sebenarnya mungkin apa ya? Karena bedanya kan dia kan nggak dievakuasi ya. Iya. Karena bedanya dia cuman geletak begitu aja. Jadi seolah-olah kayak bangke, saya ngeliatnya waktu itu sama anak-anak. Nih mati apa enggak nih orang dalam mati? Mungkin ada kaitannya dengan si korban yang dievakuasi. Mungkin ya. Kita kan berasumsi gitu Om ya gitu. Oh berarti yang tergeletak itu dia sendirian gitu. Sendiri. Terus lari turun Tapi di jalur. Tapi di jalur. Sih. Cuma kita bingung aja gitu. Ini kok tiba-tiba tiba-tiba dari tidur dibangunin nggak ada reaksi apapun. Iya. Duduk nggak ada reaksi apapun dengan tatapan yang plonga-plonga, maksudnya linglung kayak orang kehilangan apa mungkin dia habis ngelihat di alam gaib lah mungkin. Jadi kayak orang linglung nggak inget apa-apa gitu ya. Terus tiba-tiba duduk senyum gimana ya? Gitu iya, ya. senyum nggak jelas. Maksudnya tiba-tiba senyum jalan gitu. Nggak bilang, "Bang, ini di mana?" Iya. Kalau pendaki normal pasti logikanya ke situ ya. ada inilah bahasa. Ada interaksi lah ya gitu. Oh, sorry Bang, gue tadi ketiduran Iya atau kan, ada bahasa-bahasa omongan lah. Nah, wajar kan kalau kita yang semuanya berame-rame nih. Iya. Aneh gitu maksudnya. Oke, tuh nggak tau lah gitu kan apa gitu. Nah terus kemudian yang beneran orang nih, beneran pendaki ketika ada yang mau summit, kupingnya tuh kena
batu. Dan itulah namanya solidnya pendaki itu, walaupun kita nggak kenal kita bantuin. Benar. Kan gitu, kita estafet lagi gitu kan. Tidak memandang dia dari mana, rombongannya siapa. Betul, gitu Bang. kan. Kalau gitu. dulu solid, Bang. Tuh, jadi teman-teman semua kalau ngelihat pendaki yang mungkin dalam tanda kutip adalah minta pertolongan, selagi kita bisa bantu mereka. Betul. Kan gitu. Jangan dibiarin, jangan cuma videoin. Iya. Oke. Ada action maksudnya. Nah, aksinya itu mana gitu. Nah, oke, foto boleh, video boleh, tapi diikuti dengan aksi ya Om gitu. Oke, nah berarti Om, yang ketika ketemu tadi di evakuasi beneran ya, pendaki itu dia sama rombongannya juga Om ya? Dia sama rombongannya. Dan itu masih ada dokumentasi pribadinya teman-teman semua. Dari foto apa zaman itu? Kodak yang klise. Nyucinya di Fujifilm. Oh iya, nggak ada lagi kemana? Nggak ada lagi. Cuma 2, Kodak sama Fujifilm. Oh iya. Dan itu masih kesimpan loh. Gokil loh. Masih ada. Masih nyimpen kok di dari handphone. rentetan pendakian sebelumnya juga masih ada itu. Ada. Ini Kita lengkap, Bang. Kita lengkap. Apalagi di perempuan ya. Di Lina, Mbak Dewi sama Iis tuh. Lengkap tuh. Lengkap semua. Jadiin album foto tuh. Kan di grup kita foto nih. Kita foto dari film kita foto. Kita sebar ke anak-anak. Oh Masih iya, inget gak nih iya. gitu ya? Masih inget gak nih? Wah, itu luar biasa teman-teman. Dan ini juga baru gue ketemu lagi Om cerita yang kayak gini. Ini yang sebenarnya gue mau gitu, daripada yang lihat yang wujud tek gitu kan. Ini yang gue pengen banget, dimana di satu sisi ada hidden message, yaitu pesan tersembunyi nih gitu kan, untuk teman-teman semua, bahwasannya tadi kesolidan tim ya. Tadi walaupun timnya Om Andri ini sempat debat, argumentasi ya itu wajar lah ya gitu kan, ketika ada yang temennya entah itu halu ataupun entah itu mungkin psikisnya keganggu, kita support gitu kan, supaya nggak ke arah sana nih gitu kan. Tuh, jangan dibiarin malah bodo amat lah lo lihat apaan kayak gitu kan. Itu teman-teman semua. Dan ternyata yang bikin gue kaget lagi, dari awal sampai akhir cerita, temannya Om Andri yang dinyatakan meninggal sih Om. Itu beneran sampai ada bendera kuning Om. Bener. Wah, ini apa namanya kejadian, makanya itu. Ini gimana gue mau angkat nggak nih cerita gitu. Ini seru, jadi kita ingat semua nih. Ingat gitu. semua, saling ngingetin gitu ya. Berarti ini yang makanya. Oh, berarti logikanya keluarga ini nggak tahu kalau naik gunung itu sekian hari. Ya, taunya tuh naik gunung, yang naik gunung turun gitu. Turun. Taunya ini bermalam sampai beberapa hari. Iya. Belum lagi di Malangnya gitu ya. Dia juga nggak tahu Bang, sebenarnya naik Gunung Semeru tuh apa sih namanya, kayak gimana sih gitu, medannya kayak gimana gitu, pokoknya terus estimasi waktunya berapa hari. Anak-anak kan kita ajak aja pokoknya, yang penting berangkat itu. Berarti masih tanda pramuka Om ya? Masih tanda pramuka. Ada dapat doom 2, tapi doomnya yang single. Single layer. Masih dingin dong itu. Bukan dingin lagi. Wah, gokil sih gitu. Yang bawa sleeping bag aja bisa dihitung Bang. Pakai sarung berarti? Iya, ada yang bawa sarung pastinya lah. Ya, pasti tuh. Sarung bag. Bukan sleeping bag, pasti itu pada zamannya lah teman-teman semua. Mungkin kita berharap atau dalam era yang sekarang mungkin udah modern banget Om ya. Dari sisi perlengkapannya kan mungkin sleeping bag yang bulu angsa dan sebagainya. Seharusnya itu angka resiko di gunung tuh dalam tanda kutip yang meninggal di gunung tuh semakin menipis gitu. Benar. Ya. Tapi kenapa kok malah makin naik ya, walaupun sekarang akses gampang, kedua nyari informasi gampang. Gitu kan. Yang open trip juga banyak. Benar Bang. Alat nggak ada ya bisa sewa, gitu kan. Benar. Terus juga kenapa tapi angka kematian di gunung makin tinggi gitu ya. Iya, mungkin. Menurut Om Andri nih, Om Andri, sudut pandang Om Andri. Mungkin gini Bang, dengan sekarang membludaknya para pendaki nih, gitu kan, tuh udah nggak tahu dah pendaki beneran atau pendaki yang cuman karena gue mau nyobain yang dadakan gitu kan, yang dia nggak tahu etikanya di gunung seperti apa. Itu semua ada ilmunya Bang. Iya, betul. Ada ilmunya, bukan maksudnya jangan yang sekedar ya emang sih naik gunung cekikik, naik capek turun foto. Ya sekali dua kali begitu, pada saat nanti ada di momen itu dia gitu. Itu ilmu kepake. Betul. Nah, makanya kenapa orang dulu kebanyakan ikut didikan gitu, maksudnya ada yang namanya PDPA, Diksar gitu. Diklat gitu ya. Benar, diklat Oke, gitu.
Dan tadi juga ini harus contoh banget teman-teman semua, selain bawa obatan pribadi juga P3K kelompok ya Om. Iya, betul. Tuh teman-teman semua. Jadi jangan sampai gue nggak punya penyakit apa-apa, nggak usah lah bawa Betadine, bawa Hansaplast. Jangan. Tetap tuh prioritas juga selain perlengkapan kelompok juga tuh Om. First aid tuh. Tuh, jadi safety-nya juga harus dijaga tuh teman-teman semua. Jangan cuma kita naik gunung gitu ya. Iya, punya waktu, punya finansial, punya temen, jalan. Tapi yang dasar ini nggak ada. Benar. Tadi gue juga sepakat sekali 2 kali nggak kena. Tapi ketika di momen tersebut baru ngerasain. Wah, itu teman-teman semua tuh. Oke, ini kayaknya gue abis syuting ini juga bakal sharing-sharing banyak banget nih gitu kan. Namanya orang kan saling belajar Om. Benar. Setiap orang kan adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah gitu. Jadi tempat kita juga yang ini belajar sama yang muda. Apalagi saya belajar sama yang nggak mau nyebut. Oke Om, sebelum ditutup nih Om videonya, mungkin Om Andri punya pesan gak nih untuk teman-teman semuanya yang mungkin suka naik gunung nih Om? Ya mungkin ini aja jaga sikap kalian ketika kalian berada di satu tempat, entah di gunung atau di sungai, di hutan, di goa gitu. Kalau pencinta alam itu biasanya kan ngeliputi berbagai macam aspek tuh, nggak cuma gunung gitu kan. Kita juga ngalamin kegiatan seperti itu, bukan hanya gunung. Nah, sadarin sikap kita di mana gitu. Kita harus jadi jati diri kita, maksudnya biar jadi panutan sama tim gitu kan. Maksudnya itu ketika suatu saat kita dibutuhkan, kita berperan gitu. Ya inti dari semua itu sebenarnya ke diri kita juga gitu kan. Biar kita nggak kalau dibikin bukan kita tua tapi sok gimana, tapi karena pengalaman juga Bang. Iya, pengalaman betul. Ya itu aja Bang, intinya maksudnya itu lebih solid sama tim gitu kan. Jaga sikap ketika kita di mana berada. Oke, itu jadi yang lebih inti Bang. Lebih intinya itu yang tadi kita harus, kalau ngerangkum dalam semua itu, kita harus mempercayai 3 hal tuh teman-teman semua. Kalau entah itu naik gunung, susur goa, rafting, apapun itulah ya. Kita harus percaya Mas Tuhan, itu nomor 1. Kita berdoa dulu gitu kan. Yang kedua, kita harus percaya sama temen nih. Temen kita harus juga percaya gitu kan. Yang ketiga itu percaya dengan perlengkapan atau alat gitu. Entah itu dalam mau naik gunung, susur goa, rafting, mau wall climbing, mau apa gitu kan. Jadi saling support. Yang penting tuh kekompakan tim ya Om ya. Itu yang bilang semua. Dan juga adab yang dimaksud itu bukan kita permisi terhadap setan. Nah, ini kan biasanya penggoreng-goreng opini gini nih Om ya kan. Takutnya berarti kita harus tunduk sama setan. Enggak, tapi adab itu kan menyelimuti banyak hal tuh teman-teman semua. Contohnya kita tahu adab terhadap tumbuhan, nggak boleh dipotek kan gitu ya. Benar. Adab terhadap hewan dan sebagainya gitu. Jadi bukan berarti jaga etika dalam artian misi pocong, misi kuntilanak, nggak dari diri kita sendiri ya. Numpang gitu, anak jin mau kencing gitu. Anak orang, anak jin. Oke. Semoga teman-teman semua nih yang nonton, gue rasa udah cukup banget, udah bisa nyimpulin sendiri dan gue tahu juga teman-teman Ngopi Horor udah pada pinter gitu ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Andri nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Om, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Sunar. Bungkus.